Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Rasya Salim dengan NIM 24050710155 dari kelas BK1C, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan di kampus Politeknik Negeri Medan tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SEAK MSIC Acera. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang laporan keuangan perusahaan jasa, usaha penjahit Bang Kumis. Ikuti video ini hingga akhir ya. Nah semuanya, pertama sekali kita masuk ke cover yang berjudul Project Akuntansi Perusahaan Jasa Laporan Keuangan Penjahit Bang Kumis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda SEAK MSIC Acera, disusun oleh saya sendiri Adinda Rasya Salim dengan NIM 24050710155 dari kelas BK1C Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi perbankan dan keuangan tahun ajaran 2024-2025. Lalu kita masuk ke abstrak. Makalah ini membahas pentingnya akuntansi dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor jasa dengan fokus pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang akurat merupakan alat penting untuk mengukur kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Perusahaan jasa yang berfokus pada penyediaan layanan memerlukan sistem akuntansi yang efektif untuk mengelola biaya, mendukung pengambilan keputusan, dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Meskipun banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam pemahaman akuntansi dan adopsi teknologi, penerapan praktik akuntansi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kebutuhan pajak. Kata kuncinya, laporan keuangan, perusahaan jasa, dan UMKM. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Laporan Keuangan Penjahit Bang Kumis. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Nurlinda SEAK MSIC Acera selaku dosen akuntansi jasa dan dagang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam menyelesaikan tugas ini. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah akuntansi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan di sektor jasa. Dalam makalah ini saya akan membahas berbagai komponen laporan keuangan seperti laporan laba rugi, posisi keuangan, dan CALK. Saya berharap makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan penonton, terutama bagi mereka yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang akuntansi perusahaan jasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca atau penonton. Akhir kata, saya berharap makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi yang berharga. Terima kasih. Medan, 8 Oktober 2024. Penulis. Daftar isi, abstrak, ada kata pengantar, bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, bab 2, laporan keuangan, 2.1 pengertian perusahaan jasa, 2.2 pengertian laporan keuangan, bab 3, pembahasan. 3.1 informasi perusahaan, 3.2 transaksi perusahaan, 3.3 penyelesaian persamaan dasar akuntansi, 3.4 penyelesaian laporan keuangan, bab 4 penutup, 4.1 kesimpulan, 4.2 saran, daftar pustaka, dan daftar gambar. Masuk bab pertama, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Perusahaan jasa memainkan peran penting dalam perekonomian modern. Akuntansi adalah alat vital bagi perusahaan jasa untuk mengelola keuangan dan memastikan laporan yang akurat. Maka dari itu, kita harus menggunakan prinsip standar akuntansi keuangan SAEK. PSAEK adalah standar yang diterapkan dalam pembuatan laporan akuntansi. PSAEK adalah sebuah pedoman yang digunakan akuntan untuk membuat laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang seragam dan mudah dipahami. Proyek ini bertujuan untuk mengkaji praktik akuntansi di perusahaan jasa, mengenali tantangan yang dihadapi, dan menemukan cara untuk meningkatkan efektivitas manajemen keuangan. Laporan keuangan sangat penting bagi UMKM karena berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang strategis. Dengan memberikan gambaran jelas tentang kondisi keuangan, laporan ini membantu pemilik dalam mengelola alur kas. 1.2 rumusan masalah. Bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan penjahit Bang Kumis berdasarkan SAMKM? 1.3 tujuan untuk membuat laporan keuangan perusahaan penjahit Bang Kumis berdasarkan SAMKM. Nah, masuk ke bab 2, laporan keuangan. 2.1 pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas yang berfokus pada penyediaan layanan yang tidak berbentuk fisik, sehingga produknya tidak dapat disimpan atau dimiliki secara permanen. Fokus utama perusahaan jasa adalah memenuhi kebutuhan pelanggan melalui keahlian, pengalaman, dan interaksi langsung. 2.2 pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang disusun secara sistematis pada suatu periode akuntansi. Laporan ini merangkum seluruh transaksi keuangan yang terjadi dan menggambarkan kinerja serta posisi keuangan entitas tersebut. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan berdasarkan SAMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas UMKM. Komponen laporan keuangan menurut SAMKM terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau statement of financial, yang kedua, laporan laba rugi atau profit and loss statement, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Masuk ke bab 3, pembahasan.
3.1 Informasi perusahaan. Nama perusahaan penjahit Bang Kumis, alamat Jalan Sersan M. Arifin, Lingkungan 2, Galang Kota, Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kode pos 20585. Usaha jahit Bang Kumis adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang jasa penjahitan, menawarkan berbagai layanan seperti menjahit pakaian, memperbaiki dan mendesain busana. Usaha ini cukup terkenal di daerah Galang karena dengan kualitas jahitan yang baik dan pelayanan yang ramah. Biasanya, Bang Kumis juga mengedepankan keterampilan dan pengalaman dalam menjahit, sehingga pelanggan dapat mempercayakan kebutuhan pakaian mereka. Perusahaan dijalankan langsung oleh Bang Kumis sendiri, yang dimana pemilik dari perusahaan ini dan dibantu oleh sang istri yaitu Bu Wati. 3.2 Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang saya dapat dari hasil wawancara bersama Bang Kumis selaku pemilik perusahaan jahit ini. Saldo awal penjahit Bang Kumis sebesar kode akun 1.1.1, nama akun kas, jumlah 15 juta. 3.3.1 peralatan yang berjumlah 20 juta. 2.2.1 hutang bank sebesar 5 juta. 3.1 modal sebesar 30 juta. Nah, bisa dilihat ini adalah transaksi-transaksi Bang Kumis selama bulan Agustus 2024 dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Ketika kita ingin menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, yang paling pertama kita buat adalah nama perusahaan, laporan keuangannya, periodenya, dan dalam bentuk mata uang apa. Kita masukkan penjahit Bang Kumis persamaan dasar akuntansi periode 31 Agustus 2024 dalam rupiah. Kita buat di pertama kali tanggal. Di harta ada kas, piutang, perlengkapan peralatan, hutang ditambah modal, di utang ada modal, ada keterangan. Nah, di tanggal 1 Agustus ini kita masukkan modal awal Bang Kumis. Di modal awalnya ditulis di situ 15 juta. Piutangnya nggak ada, perlengkapannya nggak ada, peralatannya 20 juta. Hutang banknya tadi kita masukkan ke hutang 5 juta dan modal Bang Kumis sebesar 30 juta. Nah, lalu kita masuk ke tanggal 2 Agustus. Di sini katanya Bang Kumis membeli mesin jahit sebesar 2.500.000 secara kredit. Nah, karena dituliskan secara kredit berarti itu masuk ke hutang. Kita buat di peralatan 2.500.000, di hutang juga kita buat 2.500.000. Lalu kita jumlahkan 15 juta turun 15 juta, piutang nggak ada, perlengkapan tidak ada. Di peralatan tadi 20 juta ditambah 2.500 jadinya 22.500. Di hutang 5 juta ditambah 2.500 jadinya 7.500. Modalnya juga turun 30 juta. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 5 Agustus. Kita lihat di transaksinya, katanya Bang Kumis menerima komisi jasa jahit sebesar 100.000. Karena komisi bisa juga disebut sebagai pendapatan, maka kita isi ke dalam kolom kas 100.000. Di kolom modal 100.000 karena jika kas bertambah, modal juga akan bertambah. Lalu setelah itu kita jumlahkan 15 juta ditambah 100.000, hasilnya 15 juta 100.000, piutangnya kosong, perlengkapannya kosong, peralatannya diturunkan 22.500, hutang juga diturunkan 7.500, dan modal tadi dari 30 juta ditambah 100.000 hasilnya 30.500. Tidak lupa juga kita buat keterangannya sebagai pendapatan. Lalu kita masuk ke tanggal selanjutnya yaitu 7 Agustus. Di sini katanya 7 Agustus dibeli perlengkapan jahit berupa benang, jarum, kancing baju, dan resleting sebesar 500.000 secara tunai. Kita masukkan di kas 500.000, di perlengkapan 500.000. Kenapa di kas dibuat di dalam kurung? Karena itu penanda bahwa ini berkurang. Kenapa ini tidak di dalam kurung? Karena perlengkapannya itu bertambah. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 15 juta 100 dikurang 500.000 hasilnya 14 juta 600. Piutangnya tidak ada, perlengkapannya turun, 22 juta 500-nya turun, 7 juta 500-nya juga turun, 30 juta 100-nya juga turun. Setelah itu kita masuk ke tanggal 8 Agustus. Kita lihat transaksinya. Di sini diselesaikan orderan jahitan baju pernikahan sebesar 30 juta. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih minggu depan. Nah, maksud difakturkan ini adalah Bang Kumis akan menagih atau mendapatkan kas secara tunai di minggu depan. Masuk kita ke persamaan dasar akuntansinya, kita masukkan 30 juta di piutang dan 30 juta di modal. Lalu seperti biasa kita jumlahkan. 14.600 turun, piutangnya juga turun 30 juta, perlengkapan 500 turun, peralatan 22.500 turun, 7.500 turun, 30 juta 100 modal yang tadi ditambah 30 juta lagi, hasilnya 60 juta 100. Jangan lupa kita buat keterangannya sebagai pendapatan di sini. Lalu kita masuk ke tanggal 10 Agustus. Kita lihat terlebih dahulu transaksinya. Katanya di sini Bang Kumis membayar beban listrik sebesar 500.000. Karena membayar beban, kas dan modal berkurang sebesar 500.000. Maka kita tulis di kolom kasnya dalam kurung 500.000, di kolom modalnya juga dalam kurung 500.000. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 14.600 dikurang 500 hasilnya 14.100. Piutangnya turun, perlengkapannya turun, peralatannya turun, hutangnya juga turun. 60.100 dikurang 500.000 hasilnya 59.600. Jangan lupa kita buat keterangannya sebagai beban listrik. Lalu kita masuk ke tanggal 14 Agustus. Di sini kita lihat transaksinya, dibayarkan sewa ruangan untuk 1 bulan sebesar 1 juta. Ini dituliskan sebagai beban sewa, sama seperti sebelumnya jika membayar beban, kas dan modal berkurang. Kita buat buka tanda kurung di sini.
Lalu habis itu kita jumlahkan 14.100.000 dikurang 1 juta, hasilnya 13.100.000. Piutangnya turun, perlengkapannya turun, peralatan turun, utang turun. Modalnya yang tadi 59.600.000 dikurangkan 1 juta, hasilnya 58.600.000. Jangan lupa kita buat keterangan beban sewa. Lalu kita masuk ke tanggal 16 Agustus, kita lihat transaksinya. Katanya di sini diterima komisi jahitan baju pernikahan pada tanggal 8 Agustus sebesar 20 juta. Kita lihat 8 Agustus memang Bang Kumis menyelesaikan order jahitan baju pernikahan sebesar 30 juta. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih minggu depan. Berarti piutang yang saat ini dikurang 20 juta karena sudah dibayar. Lalu kita masukkan saja di kolom kas karena bertambah 20 juta, di piutang berkurang di situ saja. Maka kita jumlahkan seperti biasa. 13.100.000 ditambah 20 juta hasilnya 33.100.000. 30 juta dikurang 20 juta hasilnya 10 juta. Kita turunkan perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Setelah itu kita masuk ke tanggal 21 Agustus, kita lihat terlebih dahulu transaksinya. Bang Kumis harus membayar biaya reparasi mesin jahit sebanyak 300.000. Maksud dari membayar biaya reparasi adalah beban reparasi atau beban perbaikan mesin jahit. Maka di kolom kas dan kolom modal berkurang 300.000. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 33.100.000 dikurang 300 hasilnya 30.800.000. Piutang, perlengkapan, peralatan, utang turun semua seperti biasa. 58.600.000 dikurang 300 hasilnya 58.300.000. Jangan lupa dicatat sebagai beban reparasi. Selanjutnya masuk ke tanggal 22 Agustus, kita lihat transaksinya. Di sini Bang Kumis membayar gaji pegawai sebesar 2.500.000. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jika kita membayar beban, kas, dan modal berkurang. Ini berkurang 2.500.000, berkurang 2.500.000. Lalu setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 32.800.000 dikurang 2.500.000 hasilnya 30.300.000. Piutangnya turun, perlengkapan turun, peralatan turun, utang turun. Lalu 58.300.000 dikurang 2.500.000 hasilnya 55.800.000. Dicatat sebagai beban gaji, jangan lupa. Setelah itu kita masuk ke tanggal 24 Agustus. Wah, kita udah mau selesai nih. Yuk kita lihat transaksinya. Bang Kumis menerima pendapatan jasa menjahit dalam seminggu, yaitu dari tanggal 22 Agustus sampai tanggal 28 Agustus dari pelanggan 2 orang masing-masing sebesar 1.500.000. Nah, karena tadi dari 2 orang pelanggan masing-masing 1.500.000, berarti kan 1.500.000 ditambah 1.500.000 hasilnya 3 juta. Kita buat di kasnya bertambahnya 3 juta dan di modal juga kita buat 3 juta. Habis itu kita jumlahkan seperti biasa. 30.300.000 ditambah 3 juta hasilnya 33.300.000. Piutangnya turun, perlengkapannya turun, peralatannya turun, utangnya turun, dan 58.800.000 ditambah 3 juta hasilnya 58.800.000. Kita buat catatannya sebagai pendapatan, jangan lupa ya. Nah, kita udah masuk ke ujung bulan nih. Di tanggal 31 Agustus kita lihat transaksinya. Diambil uang untuk kebutuhan pribadi Bang Kumis sebesar 100.000. Karena katanya diambil uang, maka kas dan modal berkurang 100.000. Lalu kita jumlahkan 33.300.000 dikurang 100.000 hasilnya 33.200.000. Piutangnya turun, perlengkapannya turun, peralatannya turun, utangnya turun, modalnya 58.800.000 dikurang 100.000 hasilnya 58.700.000. Catatannya sebagai free fee atau pengambilan pribadi. Setelah itu kita jumlahkan semua nominal di mana harta mencakup kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Nah, kita jumlahkan 33.200.000 ditambah 10 juta ditambah 500.000 ditambah 22.500.000 hasilnya adalah 66.200.000. Lalu kita masuk ke hutang ditambah modal. Kita jumlahkan juga 7.500.000 ditambah 58.700.000 hasilnya 66.200.000. Balance ya semuanya, bisa dilihat. Setelah kita sudah menyelesaikan persamaan dasar akuntansi, kita masuk ke penyelesaian laporan keuangan. Ada laporan laba rugi. Sebelum kita membuat laporan, kita jangan lupakan ini. Ada nama perusahaan, nama laporan, periodenya, dan mata uangnya. Kita masukkan perusahaan penjahit Bang Kumis, laporan laba rugi, periode 31 Agustus 2024, mata uangnya rupiah. Cara mengetahui pendapatan yang diterima Bang Kumis bisa kita lihat di persamaan dasar akuntansi. Kita cek di keterangannya. Ada nggak pendapatannya? Ada di sini 5 Agustus sebesar 100.000, di 8 Agustus sebesar 30 juta, di 24 Agustus sebesar 3 juta. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 30 juta ditambah 3 juta hasilnya 33.100.000. kita taruh di sini. Setelah itu di bagian beban sama saja seperti mencari letak pendapatan. Kita cari lagi di persamaan dasar akuntansinya beban. Nah, ini dia bebannya. Langsung saja kita urutkan. Beban gajinya 2.500.000. Nih, lihat beban gaji 2.500.000. Beban sewa 1 juta, beban listrik 500.000, beban perbaikan 300.000. Lalu kita jumlahkan beban ini, hasilnya taruh di sini. Hasilnya 4.300.000. Setelah itu kita kurangkan dengan pendapatan kita 33.100.000 ini. Lalu inilah hasilnya 28.800.000. Maka bisa disimpulkan Bang Kumis mendapatkan laba atau untung sebesar 28.800.000 ini.
Setelah kita sudah menyelesaikan laporan laba rugi, kita masuk ke laporan perubahan posisi keuangan. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, periodenya, dan mata uangnya. Kita masukkan penjahit Bank Kumis, laporan posisi keuangan periode 31 Agustus 2024 dalam rupiah. Nah, untuk laporan perubahan posisi keuangan ini, kita wajib menggunakan namanya T-form nih. Bentukannya gini, harus ya. Nah, kita masuk ke harta lancar, kas piutang perlengkapan. Kita bisa lihat di persamaan dasar akuntansi. Nah, ini dia. Nih, lalu setelah itu kita jumlahkan 33.200 ditambah 10 juta ditambah 15.000 hasilnya 46.100. Lalu kita masuk ke harta tetap peralatan. Kita lihat di sini peralatan 22.500. Karena kita tidak menemukan akumulasi penyusutan, jadi kita nolkan. Jadi total aset tetapnya 22.500. Setelah itu kita jumlahkan 46.100 ditambah 22.500 hasilnya 66.200. Lalu kita masuk ke kewajiban jangka pendek, hutang usaha. Hutang usaha tadi di sini katanya 7.500. Kita pindahkan ke sini 7.500 karena tidak ada kewajiban jangka panjang, dinolkan. Modal Bank Kumis tadi 30 juta, laba yang sudah kita cari di atas ini 28.800 kita masukkan dan dikurangkan sama free pay atau pengambilan pribadi. Nah, kita jumlahkanlah hutang usaha 7.500 ditambah modal Bank Kumis 30 juta, ditambah laba rugi 28.800 dan dikurangkan 100.000 free pay. Totalnya 66.200. Balance ya. Total aset dan total kewajibannya balance 66.200. Seperti persamaan dasar akuntansinya 66.200. Setelah sudah kita selesaikan laporan perubahan posisi keuangan, kita masuk ke C, catatan atas laporan keuangan. Yang paling pertama, jangan lupa nama perusahaan, nama laporan, periode, dan mata uang. Kita masukkan penjahit Bank Kumis, catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 31 Agustus 2024 dalam rupiah. Yang pertama ada informasi umum. Penjahit Bank Kumis bergerak di bidang perusahaan jasa yang terletak di Jalan Sersan M. Arifin, Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 2585. Yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan penjahit Bank Kumis disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SMKM) terdiri dari 3 laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan yang lagi sedang saya jelaskan ini. Ada yang B, dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah nih ya. Yang C, kas terdiri dari uang tunai. Pasti. Yang D, harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh penjahit Bank Kumis adalah perlengkapan seperti benang jahit, resleting, kancing fat, kancing jepret, kancing bungkus, jarum, meteran, dan gunting. Yang E ada piutang usaha. Piutang usaha dijadikan sebesar jumlah tagihan. Ada yang F, harta tetap. Dijadikan dengan nilai wajar aset tetap. Aset tetap yang digunakan penjahit Bank Kumis berupa peralatan seperti mesin jahit, setrika, karbon jahit, dan radar. Yang G, pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa yang diterima oleh yang telah diakui yang dilakukan oleh pelanggan, sedangkan beban diakui saat terjadi. Yang terakhir H, modal. Modal merupakan modal pemilik. Pemilik bisa mengambil dana pribadi. Dan yang ketiga, sumber resiko dan estimasi ketidakpastian. Yang pertama ada aset tetap. A. Resiko kerusakan aset tetap diyakini bahwa nilai per 31 Agustus 2024 sebesar nilai tercatat. Yang B, beban gaji. Beban gaji yang dihitung oleh perusahaan adalah beban gaji pemilik karena pemilik perusahaan tidak menghitung gaji sebagai pekerja. Yang C, instrumen keuangan. Pemilik menentukan klasifikasi aset dan kewajiban berdasarkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa jahit Bank Kumis pada bulan Agustus 2024 dan pengeluaran dalam membeli perlengkapan yang dibutuhkan penjahit seperti benang dan jarum. Nah, setelah sudah kita selesaikan CLK, kita masuk ke bab 4, penutup 4.1, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perusahaan penjahit Bank Kumis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan laporan keuangan berdasarkan SMKM terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap pemilik perusahaan penjahit Bank Kumis, dapat dilakukan pencatatan keuangan mulai dari tahap penyusunan persamaan dasar akuntansi sampai pada tahap penyusunan laporan keuangannya. 4.2 saran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada pemilik perusahaan penjahit Bank Kumis, saya ingin menyarankan agar Bank Kumis rutin mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan untuk pemantauan yang lebih baik. Bukan hanya untuk Bank Kumis saja, tapi untuk semua pemilik usaha yang di luar sana. Dan saya juga menyarankan untuk melakukan evaluasi keuangan secara berkala agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Daftar pustaka. Bisa kalian lihat ya, ini daftar pustakanya, referensi yang saya dapatkan. Ada daftar gambar. Nah, disclaimer, di dalam gambar ini adalah Bu Wati, istri dari Bank Kumis, selaku pemilik perusahaan yang dimana saya melakukan wawancara bersama beliau, bukan bersama suaminya, tapi saya wawancara bersama istri dari Bank Kumis tersebut. Mungkin ini saja yang hanya bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak mengenakan atau ada yang masih belum jelas. Saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.